Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di acara malam mingguan IG Live Bibir Jakarta. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sehat di malam hari ini ya. Untuk kesekian kalinya kita jumpa di live IG Bibir Jakarta malam mingguan. Aduh, aku bahagia banget nih malam hari ini bisa menjumpai Anda semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Apalagi kita baru aja memasuki yang namanya new normal era ya kan, atau satu era baru yang normal ya, artinya semuanya serba baru dengan peraturan-peraturan yang berdasarkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Halo, siapa aja nih yang udah merapat di sini di Bibir Jakarta? Aduh, banyak sekali. Hai, thank you for join ya. Ada Maya Nov, hai Maya. Waduh, seru banget. Majalah Betawi juga gabung di sini, senang sekali. Dan malam hari ini kita berbeda dengan yang lalu. Kita malam hari ini kedatangan atau punya seorang tamu spesial yang dihadirkan oleh Bibir Jakarta, yaitu seorang dia sahabat saya sejak lama ya kan. Dia seorang seniwati ya, pemain film, juga seorang guru musik ya. Nanti akan gabung sama kita boleh dengerin sharing dari dia ya tentang artinya pengalamannya, semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Siapa dia? Ajeng Triani Sardi ya. Mudah-mudahan Ajeng bisa cepet gabung nih ya di IG Live-nya Bibir Jakarta. Buat kamu yang belum pernah kenal atau baru tahu tentang Bibir Jakarta adalah sebuah media ya. Tadinya kita tampil 2 bulanan free magazine ya. Tapi sekarang sejak Maret kita akhirnya menetapkan diri untuk stay atau kita muncul di digital saja. Oke, buat kamu yang pengen lihat dulu kayak apa sih, boleh kamu tinggal DM kita, nanti kita kirimin contoh majalahnya ya. Di majalah itu kita bicara tentang 3 topik, yaitu people, kuliner, dan lifestyle ya. Sekali lagi selamat malam buat yang baru merapat ya. Ada Jaya Swasian rupanya. Iya. Ada Verly Junandar juga, selamat bergabung. Ya, penebar musik, selamat bergabung, thank you. Ya, kita sekarang lagi nungguin nih ya tamu kita. Buat kamu yang suka memperhatikan atau yang udah berusia sesaya sih, yang dari dulu suka nonton film Indonesia, pasti sebenarnya nggak terlalu asing sama nama ini, ya kan? Dia seorang pemain film lama ya, dulu zamannya tahun sekitar 70-an sampai 80-an. Namanya Ajeng Triani Sardi. Nanti kita tanya-tanya sama dia tuh siapa sih sebenarnya. Kalau dengar dari nama belakangnya pasti kamu tahu ya, pemusik handal maestro biola Indonesia satu-satunya, Idris Sardi. Nah, ini putrinya. Nah, ya kan? Terus film-film sekarang kalau kamu kenal sama Lukman Sardi, Lukman adalah kakaknya dari Ajeng. Iya, oke. Dan malam hari ini juga spesial banget, Bibir Jakarta bisa hadir karena kita juga di backup atau disupport dengan satu produk. Nah, produknya apa sih? Ya, ini dia nih, saya baru nyimpen nih buat saya nanti semalaman kali. Yaitu satu produk namanya Kopi Kasaya. Jangan khawatir, kamu bisa memperolehnya karena nanti kira-kira 15 menit sebelum berakhir saya akan memberikan pertanyaan. Seperti minggu lalu ya, Sabtu lalu saya juga ngasih satu semacam kuis lah gitu. Dan boleh dijawab secara langsung. Nanti yang benar jawabannya itu bakal mendapatkan Kopi Kasaya.
kirimkan buat kamu, tinggal ngasih alamat ya. Kayak minggu lalu kan ada juga kuis, kita berhadiah komik, ya kan, komik Hal Tebis Rumpi. Nah, kalau malam hari ini yang berhasil menjawab pertanyaan akan mendapatkan produk dari Kopi Kasaya. Kopi Kasaya adalah satu kopi kekinian ya, yang kamu bisa lihat-lihat produknya. Ini ada Instagramnya juga @kopikasaya ya kan. Bermacam-macam rasanya, ada yang ini yang saya pegang hazelnut. Nah, kebayangkan rasa hazelnut kayak apa ya, enak banget kan. Nah, itu dia. Yang lain ada lagi nih, tuh ada, ini ada palm sugar, rasanya pasti juga oke bang. Saya kebetulan tadi sore berkesempatan untuk nyobain beberapa. Saya rekomen Kopi Kasaya. Oke, Ajeng udah bergabung belum Ajeng? Please welcome Ajeng Triani Sardi. Siwak Dental, wah yummy kopinya. Iya, oke. Ya, Catur Sutarjo silakan bergabung. Oke, kita tunggu Ajeng. Sudah ada di mana nih Ajeng sekarang? Silakan merapat. Sekali lagi, Ajeng adalah seorang pemain film. Dia sahabat saya sejak lama, dan dia juga pernah membantu atau tergabung dengan satu project saya ya, sitkom komedi berjudul Dongeng Langit. Halo Ajeng Sardi, hai, welcome Ajeng. Iya, kamu mesti ya. Halo Mas Hari, apa kabar? baik Ajeng, gimana kamu? Kita ketemu juga di sehat ya? sehat. Mas, gimana kabar Mas Hari? Sehat ya? Ini agak apa? Ya, hai Ajeng. Kita kangen-kangenan di sini ya. Halo Mas Hari, selamat malam Mas Hari. Selamat malam teman-teman yang ikut bergabung. Iya Agak Ajeng. keputus ya Mas sinyalnya. Ya, Iya, gimana Mas? ini kita justru kita udah nunggu-nunggu nih, banyak tadi yang pengen tahu artinya, istilahnya gimana sih kabar kamu sekarang ya kan, gitu. Kabar kamu sekarang gimana, artinya kesibukan kamu sehari-hari ya, artinya kan kamu sekarang kalau nggak salah jadi guru ya, guru musik, betul ya? Ya, betul Guru. Iya, kamu jadi guru musik. Oke dong, ini apa, sharing ke kita, cerita aja Jeng. Ya silakan. Oke, suaraku kedengeran ya Mas Hari? Kedengeran. Aku tuh sekarang jadi ibu rumah tangga tentunya. Ibu rumah tangga. Terus sekarang memang ngajar piano di Konservatori Musik Jakarta. Sambil belajar juga. Di sana aku memperdalam juga piano. Karena ada standarisasi di mana aku memang harus mencapai gitu. Lalu ya kesibukan sih itu aja, dua itu aja. Film kadang-kadang masih, tapi masih peran-peran yang sedikit ya Mas ya. Kebetulan mungkin karena linknya aku sekarang dengan film itu, perfilman dengan PH sempat terputus. Jadi aku casting nggak pernah. Casting tuh bingung mau kemana. Karena memang kesibukanku fokus di ngajar gitu. Lalu waktunya juga sempit ya sekarang.
biasanya muridku adalah anak-anaknya Mas Hanung Bramantyo gitu. Ya itu entertain ya, cuman film sedikit-sedikit aja sih. Terakhir aku main buat channel Maxstream-nya Telkomsel. Ya kebetulan gitu. ya perannya sedikit, dan itu tentang anak indigo, mainnya dengan Diktanya Jovian Nuno. Salah satunya bintangnya Dikta. Aku jadi salah satu seorang ibu lah dari anak yang indigo juga gitu. Tapi memang hanya di channel Maxstream Telkomsel. Setelah itu belum ada lagi. Memang banyak perjalanan filmnya di tahun 78 sampai 9. Oh terakhir itu yang kemarin itu ya 2019 ya. Itu sih. Ya, ya, oke. Jeng, Ya, yang menarik nih, yang ditunggu-tunggu juga nih adalah ini, sesuai dengan tema kita, topik kita malam hari ini kan adalah behind the scene, ya kan? Behind the scene, ya. ya kan? Nah, dari cerita-cerita kamu aja, kamu tuh sempat beberapa kali cerita juga ke saya gitu, bahwa ada pengalaman menarik tentang behind the scene, ya kan? Kan kamu di film Pengemis dan Tukang Beca, kamu dapat piala penghargaan ya, Piala Kartini FFI 79, betul ya? Betul. Ju, mantap kali. Alhamdulillah. Itu berkat dari Tuhan deh. Iya, kamu nyangka nggak tuh waktu dapet itu, kamu emang udah nyangka bahwa kamu akan dapet piala itu atau gimana? Ya, jadi gini Mas, dari awal main film aja, sebetulnya karena aku masih terlalu kecil ya, jadi kayaknya itu berjalan, aku diajak. Yeah. Benar-benar yang udah lupa, dan memang nggak ditanya mau apa enggak. Karena berawal dari sebetulnya bukan Penghabisan Tukang Beca, film pertama tuh Kembang-Kembang Plastik, gitu. Kembang umur 4 tahun, kalau 3 tahun atau 4 tahun. Dan di situ perannya hanya sedikit sekali. Ya, kalau nggak salah, ya Kembang-Kembang Plastik tahun 78. Aku sebagai Tante Yati Octavia masih kecil. Gitu. Nah, ini alur ceritanya aku nggak pernah tahu karena memang belum pernah nonton filmnya. Film itu lampau sekali ya. Cuman pengalaman yang menarik, waktu film itu aku digambarkan ceritanya jadi permaisuri yang mau diketemukan sama pangeran. Pangerannya itu anaknya Tante Yati Octavia yang pertama, namanya Tesar. Oke. Itu. Jadi tiba-tiba pokoknya aku disuruh sama sutradaranya duduk di taman gitu di batu, ada dayang-dayangnya, pakai tiara bunga-bunga. Tiba-tiba nggak dibilangin apa-apa nih, nggak ada dialog. Atau pangeran kecilnya nyium aku. Okay. Jadi adegannya suruh nyium. Tahu nggak yang terjadi apa Mas Hari? Selesai syuting, begitu sutradara bilang cut, aku nangis. Aku nangis, aku sakit hati, kenapa aku dicium? Jadi aku kesal gitu ya, yang nggak terima gitu ya. Kenapa aku dicium gitu kan? Jadi kenapa Ajeng nangis? Aku nggak mau dicium, aku nggak mau dicium. Tapi setelah itu, setelah dijelasin, ternyata take-nya nggak cukup 1 kali. Akhirnya diulang lagi. Yang kedua kali aku baru mulai yang mau menerima. Dan di situ Mas Lukman juga mulai ikut tuh. Mas Lukman jadi pengawal pangeran kecilnya ya. Nah, dari situ mulai entah gimana tiba-tiba diajaklah di Penghabisan Tukang Beca. Gitu. Iya. Nah, Penghabisan Tukang Beca ini juga syuting karena masih anak-anak ya, nurut-nurut aja. Kita nggak pernah tahu skripnya awalnya gimana, kisahnya bagaimana, selesainya gimana tuh nggak tahu. Tiba-tiba ke lokasi, ya ikutin aja apa yang diminta gitu. Oke, iya. Dan dan nggak tahu ya, mungkin hasratnya udah ke sana, jadi nurut aja. Adegan nangis dibujukin keluar air mata gitu. Dan waktu dapat pemeran cilik terbaik ini, ini berkaitan sama Papa ya. Papa ini orang yang
dari awal sebetulnya tidak ada tujuan niatan apa istilahnya memanfaatkan anak untuk sesuatu gitu. Ya, ya. Jadi waktu saya dapat nominasi aja, saya nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba berangkat aja gitu keluar kota, nggak dibilangin kamu tuh bakal dapet ini, kamu tuh dapat nominasi, nggak ngerti sama sekali. Ya. Pokoknya saya sama bener nggak ngerti. Jadi tuh kayak syuting aja gitu, selesai atau ya udah kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi benar-benar papa mendidik kita tidak boleh mengerti ketenaran So. gitu. Ya, jadi waktu berangkat tiba-tiba di Palembang udah dengan di gedung festival gitu. Ingat waktu itu tuh acaranya outdoor ya, outdoor. Terus saya dijajarin sama tante Yani Rahman, tante Yani Rahman. Nah itu kan dulu nggak tahu tante Yani Rahman sama saya tuh gemes aja kalau ketemu pasti gitu. Jadi duduk pun saya nggak pakai bangku sendiri, di bangku sini aja. Jadi acara festival kayak mondar mandir aja gitu. Terus tante Yani bilang, sini Ajeng duduk sama aku aja, duduk sama aku. Tahu-tahu ada yang bisikin, Ajeng kalau namanya dipanggil Ajeng ke depan ya. Jadi benar-benar nggak tahu ini ngapain sih, nggak tahu. Ya. Tibanya dipanggil untuk pemeran cilik. Ajeng naik ke panggung, naik ke panggung. Pikirannya ya naik aja gitu, nggak ngerti mau dapet apa mas. Jadi jalan, tiba-tiba saking excitednya aku kesandung kabel. Jadi tuh pada ketawa orang gitu ya. Untungnya nggak sampai jatuh. Pada ketawa sampai di panggung. Dan Mas Lukman nemenin. Mas Lukman ikut karena kita kan main berdua ya. Disitulah terus dapat piala. Wah seneng kayak anak kecil dapat hadiah. Ya. Di situ saya nggak terbayang saya. Kita nggak terbayang itu kita siapa. Ini piala apa gitu. Karena benar-benar enggak saya disebutin pemeran cilik enggak. Jadi udah dapat piala, ya senyum-senyum turun. Barulah selesai itu papa dan mama tuh jelasin bahwa ini pialanya Ajeng gitu. Ajeng main pengemisnya bagus, ini pialanya Ajeng. Sampai Jakarta juga papa kasih tahu ini piala kamu. Tapi kita sebagai anak-anak karena memang terbiasa sama papa, kamu bukan siapa-siapa gitu ya. Istilahnya mungkin papa mau mengarahkan ke kita tuh gitu. Jadi ya udah gitu. Luar biasa. Dan kita di Palembang itu di Palembang kita bertamu ke keluarga mama yang orang Bengkulu, makan rendang. Jadi yang terngiang saya makan rendang. Karena di situ saya mulai jatuh cinta sama rendang. Gitu. Nah, semakin besar baru ngerti. Oh iya, saya punya prestasi dulu film Pengemisan Tukang Beca itu. Perjalanannya gitu. Jadi papa memang papa mendidik kita tuh yang benar-benar kita bukan siapa-siapa gitu. Dan untuk honor pun kita nggak pernah tahu karena papa nggak pengen kita uang. Kita nggak boleh ngerti uang gitu. Itulah kehidupannya kita. Jadi ya sekarang saya baru mensyukuri ya. Sampai terakhir papa sebelum meninggal, saya lupa 2 tahun apa setahun sebelum meninggal. Papa itu tiba-tiba teringat sama piagam saya. Jadi kan itu ada pialanya ada 2. Satu piala citranya, piala Kartini. Kedua piala hadiah dari lalu piagamnya ternyata disimpan papa. Suatu hari papa tuh, saya udah punya anak kan waktu itu. Papa datang siang-siang, Ajeng, papa tuh masih nyimpen piagam kamu Pengemisan Tukang Beca. Kamu harus pasang di rumah bingkai. Papa udah ada bingkainya. Pasang ya. Dan letaknya tuh diatur sama papa. Nah saya kan sibuk sama anak mas setiap hari. Jadi pikiran saya tuh udah setiap hari anak ngajar. Dan waktunya saya tuh udah setiap hari kayak dikejar-kejar gitu ya. Pulangin anak sekolah, saya harus langsung berangkat ngajar sampai malam seperti itu. Jadi papa ngomong, iya aja gitu. Nah, papa modelnya yang apa-apa kalau itu ditagih buat dia baik gitu, tanya, udah belum? Udah belum? Udah belum? Belum. Kamu gimana sih? Itu kan prestasi kamu gitu. Udah akhirnya dipasang lah. Saya pasangnya nggak sejajar sama arah masuk pintu. Jadi kalau orang masuk, dia piagam ada di kanan. Ya, papa datang lagi ini ke rumah. Terus?
ya kami dipasang di kanan katanya. Kenapa nggak diarahkan tuh kan biar orang lihat itu prestasi kamu. Kamu harus bangga itu prestasi kamu. Jadi di satu sisi begitu papa sudah mungkin udah usia ya, mungkin papa berpikir kapan lagi saya bisa memberi pesan kepada anak, memberi kesan juga kepada anak bahwa ini prestasinya gitu. Tapi saya yang malah beranggapan itu sih mah hal biasa. Maksudnya orang masuk juga lihat gitu. Karena buat saya terbiasa, saya bukan siapa-siapa. Saya terbiasa, papa kan dari dulu mengajarkan tidak pamer apa-apa. Itu yang tertanam gitu. Jadi buat saya, kenapa sih harus dipamerin gitu. Tapi akhirnya ya, sampai sekarang tidak dipamer. Karena memang waktu itu pertimbangannya, anakku masih kecil. Aku ngeri, tiba-tiba jatuh, ya dia masih main-main gitu kan. Jadi memang belum dipindah. Tapi kalau lihat piagam itu memang ingat perkataan papa aja. Kenapa nggak dipindah? Gitu. Itu prestasi kamu. Gitu. Tapi positifnya papa mengajarkan kita bukan siapa-siapa. Gitu. Itu mas. Nah itulah perjalanan rezeki ya. Bener gitu. deh. Itu ini loh cerita kamu ini. Ya semoga menginspirasi juga. Positifnya adalah sebenarnya yang kayak kamu bilang. Jadi kamu juga nggak kepikir untuk ya sombong atau istilah ngatis-ngatis agak-agak apalah-apalah gitu ya. Iya, Mas. Iya, makanya terakhir tuh gini, saya tuh kalau terus terang saya kalau apply ke sekolah musik aja nih, atau saya membawa kemana, di luar urusan film, saya biasanya sungkan untuk bilang-bilang, saya tuh anaknya Indri Sardi. Atau misalnya teman saya kan pasti suka ada yang bangga pergi sama saya gitu ya. Suka ada yang kayak gitu. Ini anak Idris loh, anak kami Idris. Saya suka, gitu kan. Maksudnya jangan bilang-bilang gitu. Kadang saya pengen menganggap orang mendingan nggak tahu saya siapa-siapa. Suatu hari saya berbuat salah atau apa, kekurangan saya. Orang nggak kait-kaitin. Begitu pula dengan kondisi saya di sekolah musik, di mana saya bekerja gitu ya. Emang nama saya membawa nama ayah saya, tapi ayah saya adalah ayah saya. Saya adalah saya dengan kekurangan saya, yang saya berharap orang tidak kait-kaitin dengan nama besar ayah saya, itu aja. Nah, hanya untuk perfilman, memang kebanggaan saya kan dari kecil nama saya emang Ajeng Grani Sardi. Iya. Gitu. Jadi terakhir papa malah, kamu kenapa sih malu pakai nama Sardi gitu kan? Bukan malu, Pak. Aku suka sungkan aja. Maksudnya, kenapa sih harus dibilang-bilangin gitu? Kadang itu, Mas. Aduh, Ajeng, luar biasa, luar biasa. Aduh, jarang-jarang nih yang kayak kamu. Biasanya, aduh, kalau udah, ini juga sih ya, background keluarga juga tadi ya, kayak kamu bilang ya. Dan seperti kamu pernah cerita ke aku juga, ya kan, yang namanya papa emang artinya mendidik dengan sedemikian rupa ya. Papa tuh kan yang disiplin, betul ya Jeng ya? Iya, betul. Iya kan, disiplin. Terus ini juga apa namanya, artinya mengajarkan ya tentang kebangsaan, budaya, itu kan memang ditekankan sama papa ya, betul ya? Betul. Seperti itu. Wah, luar. Itu yang sekarang, ini kebetulan kita nih kan sekarang lagi ada di bulan Juni nih Jeng, ya kan? Ini kan bulan Bung Karno lah disebutnya ya, bulan Bung Karno. Karena kan Bung Karno juga hari ini loh lahirnya nih 6 Juni ya kan gitu. Jadi kita memang udah dari kemarin juga memang kita lagi mau menampilkan atau artinya menambah wawasan dari mereka-mereka yang boleh dibilang mengalami atau mengalami pendidikan dari yang lalu gitu kan. Kalau sekarang kan kita ya mungkin kamu juga bisa lihat deh ya, sekarang kan artinya mungkin dalam 10 tahun terakhir ini, apalagi dengan adanya teknologi yang makin maju ini, kita kan agak berbeda ya, gitu. Betul, ya kan? Mas. Betul. Dan yang terutama dari segi itu, artinya pemahaman kebangsaan, ya kan? Ya kan, bangga dengan film misalnya ya, film Indonesia. Kalau kita lihat dari zaman Ajeng ya, film-filmnya coba ya kan? Yang tadi Ajeng sebutin ya kan, pengemis dan tukang beca, belum lagi ya banyak deh, ada
ada film-filmnya dari Pak Teguh ya, Bangsa di Balik Ya, Lalu, November 28, betul. Bunga Bangsa. Aduh, itu kan film-film yang meresep gitu. Hmm, Bener nggak, Jeng? betul. Aku pun nangis kalau nonton film sendiri kok. Oh gitu ya, Jeng? Iya. Aku menganggapnya itu anak orang, soalnya nggak tega gitu melihatnya. Jadi suka nangis sendiri, jadi makanya nggak nonton lagi. Tapi ini dong, cerita lagi dong dikit tentang pengemis dan tukang beca itu yang kamu pernah cerita sama aku. Kamu lagi bobo, terus Oh tiba-tiba iya. pokoknya kamu digendong Ah, aja ke lokasi. Gimana, Jeng, itu? Sama iya Om Mas. Wim Umboh ya? Ini Sama Wim Umboh ya? betul, betul. Jadi setelah gini ya, kita kemarin bincang-bincang ya. Aku akhirnya mengambil kesimpulan sendiri. Om Wimbo Umbo ini dan sutradara yang senior-senior ini bukan hanya idealis ya. Tapi kalau aku bilang khususnya Om Wim Umbo, sutradara yang fenomenal. Fenomenal dalam idenya gitu. Nah, ini aku Gimana? ceritain aja nih. Heeh. Kadang dia lupa yang dibawa tuh anak kecil. Jadi mungkin secara schedule sih ada, tapi kalau udah pelaksanaan nih, contoh ya, kita pagi-pagi pernah, jadi kita syuting sampai malam, saya lupa sama waktu itu kalau nggak salah jam berapa, jam 10 mungkin ya, kita dipulangin, terus udah tidur. Ya kita kan sebagai anak kecil tahunya kita pulang, kita tidur, kita bangun, cuma tahu itu. Iya. Tiba-tiba dibangun lagi, gelap-gelap dibangunnya. Ajeng, sama Mas Lukman. Ayo berangkat, berangkat, berangkat. Berangkat, naik kok jemputan lagi tuh, jemputan film. Berangkat. Kita di Monas loh. Jam 6 pagi kita di Monas, masih muka ngantuk. Dan mungkin itu yang diambil Om Wim Umbo. Pertama mungkin pertimbangannya, kita mau ada syuting lanjutan jam 6 pagi, ini anak tidur dulu deh di rumah. Karena kan terus terang syuting zaman dulu sama sekarang beda. Sekarang itu mungkin difasilitasi oleh produser ya. Mungkin ada mobil yang nyaman, mungkin ada penginapan yang nyaman dekat lokasi ya. Zaman dulu kan enggak gitu. Nah, akhirnya Iya. kita balik. Yolo, oh syuting di Monas. Udah nurut-nurut aja. Kita adegannya suruh tidur di lantainya Monas sama Tante Christine. Terus Sama Tante tidur Kristen aja bareng. pokoknya suruh tidur. Iya. Ceritanya kan soalnya aku diculik sama Ibu Christine kan. Ceritanya kita pengemis yang nggak ngerti bahwa itu Monas. Kita numpang tidur di Ubin. Tiba-tiba ada Terus? satpamnya datang. Bangun-bangun gitu kan. Kita diusir lari. Udah cuman setelah melewati itu, pas udah dewasa, gila ya kita syuting pulang jam 10, jam 6 dijemput lagi dan aku masih umur 4 tahun. Dengan Oh. muka ngantuk gitu. Dan apa yang terjadi Mas Hari? Siangnya Papa ulang rekaman. Jadi itu Papa memang bukan nggak perhatiin kita. Papa itu kalau kerja untuk ilustrasi film sampai begadang di studio rekaman ya. Sudah rekaman Dia ya. baru, what? Anakku pulang jam 10, jam 6 pagi, jam 4 pagi dijemput lagi, jam 4 pagi dijemput. Ya anak ngajar kurang tidur, anak kurang istirahat, kenapa gitu? Dah, itu satu. Kedua yang kejadian aku diceburin. Jadi mungkin Om Wim ini udah kenal Papa ya. Soalnya pengalaman. Jadi waktu kita syuting di Jakarta, kan ini syuting pengemis tuh Jakarta Semarang. Pindah-pindah Jakarta Semarang Surakarta. Nah, Mas Lukman tuh pernah ada kan? Dia kan jadi pengemis kan. Si Om Wim Umbo pengen supaya dramatis, Mas Lukman seakan-akan hampir kelindes mobil. Jadi, bayangin nggak idenya? Untungnya Papa ada di lokasi, Papa lagi nengokin gitu ya. Hari Minggu, aku bingung, kenapa sih nggak mulai-mulai nih Papa lagi ribut apa sih sama si Om Wim, kayak lagi debat gitu kan. Lagi diskusi ya. Ternyata aku baru pulang syuting, Papa baru ngomel di mobil. Yang bener aja, masa si Wim minta si Lukman pura-pura ketabrak, tapi suruh tidur di bawah mobil. Jadi adegannya Mas Lukman tiduran di aspal, mobil datang, dia melewati Mas Lukman di bawahnya. Ya Papa nggak rela lah ya anaknya tiba-tiba kenapa? Tuh fenomenal Om Wim tuh. Aduh, Terus, Om Wim ya. Tapi film-filmnya ya, Jeng. Film-film Om Wim ya. Yes. Iya, bener-bener, karena idenya kan. Idenya ya. Natural. Kayak pernah Iya. fenomenal banget. Kayak Nah, di sini cinta itu, pertama kali bersemi juga. Itu juga aduh. iya. Iya, betul. Dan jadi natural filmnya kan. Natural Nah, akhirnya banget.
Nah, hanya Mas Hari dibatalin lah adegan itu. Jadi akhirnya di Dibatalin adegan tuh ya? pengemis itu Yang Lukman di bawah mobil. dibatalin. Papa marah-marah di lokasi, aku lihat banget suara papa kan kemana-mana tuh kalau jadi dibatalin. Akhirnya Mas Lukman diganti adegannya ngelap kaca mobil, gitu. Nah, ketiga yang adegan aku diceburin. Nah ini benar-benar nggak dibilangin, diceburin ke kali yang aku benar-benar berenang aja ke kali di Semarang kalau nggak salah itu Semarang. Jadi ceritanya dagang kue sama Ibu Christine kan. Aku cuma dibilangin, scene yang pertama, Ajeng, nanti abis Ajeng dari sini, Ajeng ceritanya ada yang manggil kue di seberang, katanya. Ajeng teriak ya lewat jembatan, kue, gitu. Oh iya. Nah, scene kedua aku diambil dari ujung jembatan kan. Ini lama banget sih diskusinya gitu ya. Aku lihat dari ujung sana nih. Ceritanya dari ujung sana ada yang main layang-layang kan. Aku dong, kue gitu. Tiba-tiba pas udah lewat dibatalin, cut. Dipanggil lah yang main layang-layang. Nggak tahu mereka diskusi apa, aku nggak ngerti. Oke, take 2, yuk gitu. Kamera action, jalan aku. Kue ada yang nabrak, Mas. Aku pikir tuh orang nggak sengaja. Itu benar-benar dalam waktu berapa detik, aku sudah di kali. Itu aku kecebur. Karena panik kan aku udah nggak tahu rasanya kayak apa ya. Karena kecebur, itu kan sampai, aduh nangis. Itu kan aku anak sunat dulu. Boro-boro dikagetin gitu kan. Jadi yang aku rasain waktu itu, cuman kok nginjek lembek-lembek di bawah gitu kan. Kan kali. Oke. Apakah itu? Wah. Jadi nangisnya natural, itu langsung kru gendong gitu ya. Cuman sekarang ini aku terbayang kayak apa muka paniknya si suster waktu itu. Karena mama kasih kepercayaan suster yang berangkat ke Semarang dampingin aku berminggu-minggu syuting. Mama dampingin papa rekaman buat, mama dampingin papa kerja di Jakarta, bikin musik kan. Jadi benar-benar suster tuh aku rasa Pak suster panik banget ya. Kalau misalnya aku ada apa-apa kan dia yang bertanggung jawab. Iya dong. Itu dia Om Wim. Iya. Papa. Dan keempat apa Mas Hari? Aku suruh ngumpet di keranjang sayuran. Coba kalau zaman sekarang kita mikir, gila bau bayam dong kepala gue gitu kan. Bau bayam, bau kangkung. Jadi tuh adegan Ibu Christine ceritanya dikejar polisi kan, dicari karena nyulik aku. Jadi semua supir mobil beca diberhentiin. Nah aku tuh ceritanya adegannya ngumpet di sayuran. Mereka habis bawa sayuran dari pasar. Udah aku cuma dibilangin, Ajeng nanti pas Ibu Christine ketawa, Ajeng nongol ya. Kok gue mau ya? Nggak takut ulet, ya nggak? Terus nggak takut bau bayam, itu benar-benar dalam sayur loh, Mas. Beneran. Dan keranjangnya tuh segini loh. Beneran dalam sayur. Om Wim tuh udah nggak ada inilah. Kayak buat dia yang ringan-ringan nggak ada. Dan terakhir, adegan rel kereta di depan penjara Cipinang. Nah itu adegan memang, itu adegan juga tuh, aduh aku tuh sampai keinget loh, Jeng. Iya. Ini istilah nempel di kepalaku, bisa bayangin gak sih kalau kita nonton film Indonesia zaman dulu tuh, ya kan, scene-nya tuh benar-benar bisa nempel. Betul Mas. Itu aku benar-benar yang waktu menjelang syuting ya, nggak ngerti mau suruh ngapain sih, lama banget sih nunggu, udah panas kan soalnya di situ kan, ini nunggu adegan apa sih gitu. Cuman dibilangin tiba-tiba, pokoknya nanti ini ya, minggir, saya ya namanya umur 4 tahun ya, nggak terlalu nyimak kan. Jadi bener-bener saat itu aku rada trauma gitu, sempet lama yang bunyi kereta gitu ya, kebayang aku ada di bawah rel kereta karena memang Om Wim mengambil adegan itu begitu kereta itu lewat, kita nggak jaraknya nggak terlalu jauh sama sama roda kereta. Sama roda kereta, aduh. Iya, karena kan dibikin Ibu Christine itu kan nggak bisa jalan kan, dan kita hampir ketabrak. Jadi memang itu diambilnya seperti itu, memang jaraknya nggak terlalu jauh dari roda kereta, gitu. Dan itu memang aku sempat yang terngiang-ngiang ya,
kebayang gitu, aku takut dengan roda kereta. Itu sih, yang kisah Om Wem tuh memang pengemis tuh paling-paling tuh. Tapi itu film ya. Dan Ya, di tahun itu ini ya memang banyak meraih piala citra ya film itu ya, Jeng ya kalau nggak salah ya. Film iya. terbaik ya. Nah, film terbaik, musik dapat, musiknya Papa, dan Ya. artistiknya dapat, ya. Artistik juga Dan ya. yang lain-lain, ya. Dan lain-lainnya Ajeng kurang tahu, Mas, karena memang waktu itu masih kecil sekali. Aku juga kemarin karena banyak yang nanyain pengemis, baru membuka kembali, wow, 11 atau 11 piala, dan aku belum sempat membuka. Ya, karena di Google juga nggak detail ya, disebutin apa saja satu-satu. Yang aku baca adalah artistik, musik, gitu. Tapi pemeran utama wanita juga ya, Bu Christine dapat di film itu. Iya, Ibu Christine dapat. Ya kan, Ibu Christine di film itu ya, pengemis Iya, dan tukang beca iya. ya. Itu jauh sebelum Cut Nyak sebenarnya ya. Iya, jauh. Cut Nyadin tuh kan aku kalau nggak salah udah SMP deh, Mas. Gitu ya. Ya, ya, Cut Nyadin tuh aku udah SMP. Jeng, kita ngobrol yang Ya, ringanan dikit ya. oke, Mas. Oke, sekarang pengen nanya pendapat kamu nih. Kan kemarin juga kita sempat bareng ya nonton preview film, ingat nggak? Kita nonton bareng Oh yang iya. Film apa ya waktu itu? Judulnya, judulnya apa, Jeng? aduh, kok lupa sih. Mm-mm. Eh, Ya pokoknya filmnya Reza Rahadian, ingat nggak? Iya. Iya kan? Itu benar-benar yang sekian tahun terus kita pergi bareng ya, nonton ya. Kita bareng. Setelah sebelumnya kita Heeh. ketemu dulu di tempat gemblong. Oh ya benar, kue gemblong. Malam ini nggak ada kue gemblong nih. Kocak. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana film film Indonesia lah sekarang ini ya? Oh, tunggu, sebelum itu berarti apa? Berarti kamu 3 bersaudara ya? Aku baca di Google juga ya. Ya, Ya, kamu 3 3 bersaudara. bersaudara. Nah, yang paling tua siapa ya, Jeng? Paling tua Mbak Santi. Mbak Santi, Mas Mbak Lukman, baru Santi, aja ya? Mas Lukman, baru aja. Ya. Oke. Oke, film Indonesia sekarang di mata Ajeng Triani Sardi. Aduh, udah jauh lebih bagus kok ya, dan teknologinya ya maju sekali. Ceritanya, penggarapannya semuanya ya Mas, bagus. Sekarang udah bagus film Indonesia. Hanya memang gini, bukan berarti aku tidak mengapresiasi film Indonesia. Ya. Ada teman bilang gini, lo gimana sih? Lo kan di film, lo kan pengen balik lagi ke film. Lo ini dong, apa istilahnya? Banyak nonton film dong, gitu. Lihat pemain-pemain sekarang, film-film sekarang, gitu kan. Sebetulnya bukan aku nggak peduli. Terus terang, pemain favorit buat aku sudah ada. Sampai sekarang saya kagum banget sama Reza Rahadian. Dan ingin banget suatu hari saya bisa main film sama dia. Karena kagum sekali. Dia peran apa aja bisa. Luar biasa Reza Rahadian. Pemeran wanita, nah kalau ditanya langsung gak ngudeng kan Mas. Tapi kalau sehari-hari kan kita sebetulnya udah ya kan? Sehari-hari kadang kita udah terpatok apa gitu. Tapi memang pemeran utama yang benar-benar masuk ke hati saya Reza Rahadian. Saya suka sekali sama perannya dia, luar biasa aktingnya ya. Orangnya nggak sombong, humble. Ya, dan orangnya humble. Nah, ke film saya nggak sempat Mas. Terus terang waktunya saya itu kayak tadi saya bilang dikejar-kejar ya. Jadi saya benar-benar fokus ke anak. Gitu. Pagi itu saya masak aja udah dari jam 4 pagi, kadang-kadang setengah 4 pagi. Saya udah masak karena bekal buat anak sekolah. Iya, malah dulu sempet saya jam 3 pagi udah masak. Karena saya benar-benar orangnya memperhitungkan waktu gitu. Jam berapa saya harus selesaikan semua ini. Nah itu saya harus jemput dia, pulangin dia, langsung berangkat ngajar sampai malam. Sampai kadang-kadang kalau ngajar anak-anaknya Mas Hanung aja saya sampai rumah baru jam 8:30. Itu pun tidak langsung pulang. Kadang saya mikir belanjaan buat besok masak. Saya pergi ke supermarket baru pulang sampai 9:30. Gitu. Itu setiap hari.
Jadi Jeng, kalau temen, ya, motong nih soalnya ada yang nanya nih fans. Saya ngefans sama iya. Ajeng Triani Sardi tuh. Terus Aduh, terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. ini dari Joanna Wijayanto, kapan main film lagi katanya. Tuh. Nah, ini dia. Kalau main film lagi, aku kepengen banget. Entah kenapa, mungkin karena linknya ke PH yang aku nggak ada dan memang belum sempat gitu untuk casting-casting. Mungkin karena itu juga jadi banyak orang film juga bukan lupa ya, mereka nggak terpikir mungkin. Karena kan bintang banyak yang baru, ya Iya. kan? Bintang banyak, terus mungkin peran juga belum ada yang pas buat aku dengan usia aku sekarang. Aku juga terbayang nggak mungkin Kang ya, aku dapat peran yang ceritanya pakai baju SMA lompat dari jendela, ceritanya kabur dari rumah gitu, Mas Ari mungkin nggak sih? Aku pengen deh. Aku pengen deh Mas Ari. Tapi yang ada tuh apa? Perannya ibu-ibu, jadi ibunya si ini, ibunya itu sekarang gitu kan. Iya. Nah, ya, nah itu mungkin waktu ya linknya. Mudah-mudahan dengan Mas Hari mengajak aku mulai muncul lagi, ada yang melihat aku gitu. Atau Mas Hari mau Amin. ngajak aku lagi nggak? Dongeng Langit bikin lagi deh Mas, bikin. Oh iya, mungkin banyak yang belum tahu ya, belum ngeh juga ya. Kita pernah Iya, kerja bareng ya, Jeng ya, di satu sitkom iya, di benar kan? RCTI, judulnya Dongeng Langit. Mungkin di sini yang Nah, itu. bergabung juga, ya kan? Di sini yang bergabung juga Iya, mungkin aja pernah ada yang tahu atau ya artinya pernah nonton, inget gitu ya. Dongeng Langit 13 episode waktu itu cuman ya. Short iya. banget, tapi yang main seru-seru ya, Jeng. Seru. Aduh, ada Mas Ari Tulang. Mas Ari Tulang Ada Mas, main. nggak ada Kak Wanda. Mas Wanda, Wanda Tumanduk ya. ya, Mbak Wanda Tumanduk. Kak Wanda Ada Tumanduk kan. Apa Cutari. Cutari? Iya. Ah. Mas, itu peran enak loh. Aku marah-marahin Cutari loh, Mas. Ya, sama siapa? Mbak Mutia Kasim kan. Mbak Mutia Kasim, aduh yang mainnya tuh hits semuanya ya. Nah, ini juga ada dari Mas Boni Leonardo, Mas Boni. Katanya aku cocokan main horor. Coba Iya, Mas bener Ari, main apa horor mau aja produksi film kayaknya. horor? Aduh. Ini ada lagi juga, semoga setelah ini kita doakan Ajeng comeback lagi di film. Amin. Nah, tuh jadi banyak yang kangen sama Ajeng Triani Sardi loh. Aduh, senang banget ya dikangenin karena aku juga kangen sebetulnya balik ke film loh. Terima kasih Jo, Gypsy Jo, apa? Oh, ternyata. Gypsy Jo. Jo, sukses terus tante. Amin, amin, amin. Terima kasih Jo, Mas Boni ya. Aduh, aku minta maaf kalau yang lain tadi belum sempat dibacain ya Mas Hari karena aku tadi serius jawabin ini ya, kita cerita ya. Ada yang nantangin Jeng main piano dong, katanya gitu. Saya kalau main piano gue kirimin video aja ke kos-kosan lu, Fe. Itu temenku nih, sahabat chat. Sahabatku, Mas. Itu yang iya kita cewek. Ntar gue kirim video ke kos-kosan lu aja, Sel ya. Mas Hari. Aku juga ngefans sama Mas Hari, jadi ingat Lenong Rumpi, Dovita. Oke, thank you. Thank you. Oh, ini temanku juga. Ini pengajar sesama pengajar ya? juga di Konservatori Musik Jakarta. Ya, Dian Novita. Oh ya. Jeng kalau mau belajar piano sama kamu langsung private gitu masih ada waktunya nggak ya? Atau masih bisa apa nggak? Kalau waktu bisa diatur Mas, kadang-kadang kan bisa sesuaiin jadwal ya. Si murid mau jam berapa. Memang kesulitan kalau anak kecil karena anak kecil ini kan anak-anak nih pulang sekolah sekarang jadwalnya sampai sore. Jadi mereka tuh ada waktu les di atas jam 3 biasanya. Gitu. Nah, bisa disesuaiin jadwal. Oh iya, salah satunya Mas Hari mungkin pasti kenal lah. Desainer Mas Jeffrey Tan. Pak Jeffrey Tan, itu muridku juga. Aduh ya ampun. Jeng nih ada penggemar kamu nih. Ya, gimana Mas?
Dia nanya nih, gimana gimana pengalaman berakting sama Mbak Ayu Azhari, Mbak? Nah, di film apa Oh, ya? Nokta Merah, sinetron Nokta Merah Perkawinan. Nokta Merah Perkawinan. Iya, Indosiar ya? enggak sih ya. Ya, Mbak Ayu, aduh dia luar biasa ya aktingnya gitu. Salut, salut. Sangat kesempatan yang luar biasa dan anugerah ya bisa main dengan Mbak Ayu, pemain-pemain top yang Ibu Christine. Tapi memang saya salut dengan Mbak Ayu. Saya lihat dari aktingnya beliau dan ingin seperti dia, di mana di balik layar dan pada saat dia mulai di acting gitu, itu adalah bukan Ayu Azhari lagi. Gitu. Yang harus saya banyak belajar. Orangnya menyenangkan, Mbak Ayu menyenangkan, seru gitu ya, karena mungkin juga aku kan kenal dari kecil ya, Mbak Ayu kan main bareng sama Mbak Santi juga gitu, sama film Ibunda. Jadi memang sebelumnya kita juga udah kenal dan memang pada saat itu Mas Hari ada keunikan juga sih. Aku lagi baca majalah nih, itu waktu itu udah lama nggak main film ya, baca majalah, terus ada Mbak Ayu lagi membahas Nokta Merah Perkawinan. Oh, lagi ada syuting film Nokta Merah Perkawinan dan akan lanjut Nokta Perkawinan 2. Selang berapa minggu, aku ditelepon sama Rapi Film. Ajeng, datang dong casting gitu ya. Oh ya dia datang. Gini, ini buat sinetron Nokta Merah Perkawinan 2. Nokta Merah Perkawinan 2. Hadiah nggak sih? Padahal aku waktu baca majalah, aduh pengen banget gitu. Mudah-mudahan nih kali aja dapat peran gitu ya. Toto dipanggil. Aduh, itu Nah, rasanya itu yang, dia. wah, aku sama Ayu Azhari loh gitu. Sama Bang Cok Simbara juga kan. Sinetron itu cukup ini ya kan, artinya sinetron itu Iya, populer, udah sukses. gitu ratingnya Iya, tinggi, ya kan, diminati betul, banget Nokta betul, Merah Perkawinan tuh, ya kan, di Indosiar. betul, betul. Dan konon katanya Jeng ya, Jeng. Mm-mm. Ya, jadi yang kamu ceritain tadi, kamu lagi baca majalah, terus kamu kayak bergumam lah gitu, ya ini deh ya, Iya, saya pengen deh dapat peran. Nah, itu konon katanya, aku juga dengar dari senior-senior, yang namanya peran itu ternyata mencari pemainnya. Jadi si perannya tadi itu sebenarnya iya. mencari pemainnya. Gitu, Oh, iya, iya, Mas. jadi dia kayak soul kan, si tokoh itu kan kayak Iya, soul ya iya, kan. Nah, iya, soulnya itu mencari badinya gitu loh. Dan itu iya, ternyata iya, Ajeng iya. Triani Sardi yang Amin, terpilih. alhamdulillah, amin. Semoga next time, siapa tahu nih kita ngobrol-ngobrol ya kan. Gitu, saya juga Iya, ngundang kamu karena saya tahu banget ya kan, Ajeng adalah artinya orang yang komit ya kan sama dunia film. Kamu memang udah pastilah, kamu dari mm-mm. kecil, kamu kan termasuk cikal bakal dunia perfilman Indonesia. Hore. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Hari. Aduh, aku terima kasih banget loh Mas Hari. Bersyukur Mas Hari tuh inget aku. Aku senang banget. Iyalah Uh, dong ya. Jeng, nah terus nih kan dari tiga ya. bersaudara nih, kok sekarang yang Mm-mm. kedengeran sering muncul, artinya di film ya, cuma Mas Lukman nih akhirnya, ya kan? Gitu. Padahal Oh, Mbak Santi juga awal-awalnya kan, Mbak Santi juga banyak filmnya kan? Uh, ya. nah itu ya, kalau boleh tahu ya kenapa gitu kan? Mm-mm. Nah, kalau Mbak Santi, memang terakhir kan Mbak Santi main film Ibunda, Mas. Ibunda ya Mbak terakhir Santi ya? memang, ya. Mbak Santi memang orangnya punya prinsip gitu. Mbak Santi dari dulu boleh dibilang anak rumahan, ya, kurang suka keramaian, kurang suka bersosialisasi, tapi mungkin lebih ke yang positif gitu. Jadi pada saat syuting Ibunda selesai, saya ingat banget Mbak Santi bilang, aku sih udah nggak mau main lagi deh dengan situasi yang mungkin buat dia kayaknya aku lebih nyaman sudah tidak di dunia itu lagi, gitu Mas. Mungkin Aduh. waktu ya, ya mungkin waktu syutingnya, ya kan, waktu syuting kan makan waktu kita seharian di sana. Dan sosialisasi yang ya mungkin buat Mbak Santi, udahlah, sudah cukup.
Nah, kalau Mas Lukman, kita juga surprise sih. Karena kan sempat waktu aku mulai Nokta Merah itu, kan dia Ah, dia belum ya, belum ini. Tapi iya iya memang aku belum. tahu dia ikut casting. Ya, dia tetap ikut casting. Kebetulan dia tuh temennya banyak sekali. Mas Lukman memang pergaulannya luas ya. Sampai akhirnya bersahabat dengan Mas Sabto yang sekarang punya manajemen artis, ya kan? Nah, Oh iya iya. setahu aku tuh karena dari situ, terus akhirnya memang linknya dia luas dan semua terolah ya. Kalau kita udah sering ada di dunia itu kan lama-lama terolah. Ya Dan betul akhirnya betul. ya bangga dan bersyukur itu memang jalannya dia. Memang awalnya kan dia dulu sempat di biola kan. Sempat pendidikan musik juga biola. Oh sempet juga musik ya Mas Lukman ya? Sempat coba Mas Hari sekarang todong dia suruh main biola. Kalau Dia ketemu sempat. ya. Iya, dia bisa. Hanya memang nggak selesai sampai tingkat yang seharusnya sih. Kan kita kalau di musik kalau memang yang benar-benar ya, kita sampai grade 8 atau diploma ya. Konservatori lah, istilahnya konservatori. Memang Mas Lukman nggak sampai jenjang itu. Jadi memang ditinggalkan karena memang Papa waktu itu minta apa yang kamu pilih, komit gitu. Jadi kalau ada penerimaan atau pemikiran bahwa Idris Sardi itu memaksakan anaknya belajar musik sampai ada jam harus latihan, sebetulnya bukan itu, tapi kedisiplinan. Jadi kalau kamu memang awalnya minta, lakukan. Karena musik nggak bisa setengah-setengah Oh, gitu. nah ini dia. Jangan, iya, jangan menganggap orang tua, kamu mau, sekarang kan banyak ya, mau apa belajar gitar, beliin gitar. Udah nggak mau les lagi. Sementara orang tua sudah keluar biaya buat alatnya. Terus Nah, dari gitar tinggalin, mau belajar apa? Keyboard. Oh ya, beliin keyboard, terus tinggalin. Nah, papa nggak mau seperti itu. Jadi bukan ada pengertian bahwa anak saya harus menjadi Idris Sardi. Enggak. Nah, terus terang setelah menjalani kedisiplinan, nggak semuanya sanggup. Karena kita harus latihan di jam 5 pagi untuk fingering kekuatan jari, lalu berangkat sekolah, jam 4 sore kita mulai latihan lagu yang materi yang di sekolah musik gitu. ya, Nah, ya. nggak semuanya bisa menjalani itu, jadi akhirnya memang biola ditinggalin, nah itu akhirnya karirnya di film. Ya, alhamdulillah, sekarang ya karirnya Sekarang bagus. salah satu dari the best actor in Indonesia, Lukman Sardi, ya kan? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ajeng, thank you very much. Kamu udah nyediain waktu juga buat kita Sama-sama. ngobrol sama kamu. Kita semua kangen Sama-sama, dan Mas. nanti kita doain ya. Dan ini juga Amin. ini dari Ajeng juga doain juga biar siapa tahu Bibir Jakarta ya, nih Bibir Jakarta nih media ini juga berkesempatan nanti untuk membuat sitkom mungkin seperti Dongeng Langit lagi. Benar Iya, nggak Mas. Jeng? Kamu Aku berharap gabung ya, demikian. ikutan ya. Mau dong. Angkat tangan dulu. Aduh, Mas Hari, tapi sebelum kita mengakhiri, aku minta maaf sama teman-teman yang sudah bergabung ya, banyak sekali. Tadi kan aku nggak sempat menyapa. Di antaranya Mas Ferli, Iya Mas Ferli ya, tadi ada tuh. Ha. Mas Ferli Junanda, terima kasih sudah hadir bergabung. Aduh, aku tersanjung banget Mas Ferli mau bergabung, tapi tadi nggak sempat ya. Terus teman-teman yang lain, terima kasih. Kehadirannya adalah berkat buat aku. Oke. Thank you very much Ajeng, kita doain, saya pribadi juga mendoakan kamu semakin sukses baik di dunia musik Amin. ya maupun Amin. ini kesempatan-kesempatan di depan sana setelah hari ini di dunia film. Amin. Sukses juga buat Bibir Jakarta ya, Mas. Proyeknya Oke. biar sukses ya. Oke Ajeng, thank you ya. Terima kasih Mas Hari. Sampai ketemu lagi. Dadah Ajeng, thank you. God bless Bye. you. Bye kalian teman-teman. Bye. Terima kasih yang udah join Boy Ferdinand. Aduh kok baru join Boy. Padahal tadi kita ngomongin film. Boy ini seorang kameramen. Oke, kita sekarang quiz dulu ya. Nah, buat kamu yang udah berapa kali di sini di Bibir Jakarta,
hari Sabtu depan kita akan live dari satu tempat di BSD ya, namanya Intro Jazz Cafe di BSD sana ya. Setelah kita live 1 jam kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang mau merapat juga boleh di sana ya. Oke, kita kuis dulu, berhadiah kopi dari sponsor kita malam hari ini. Kopi khas saya namanya. Pertanyaannya adalah, di kota manakah Presiden Soekarno dilahirkan? Sekali lagi, di kota manakah Presiden Soekarno dilahirkan? Kita tunggu dalam beberapa detik. Siapa yang duluan? Silakan. Boy Ferdinand, Blitar, salah. Soekarno, ya. Iya. Tito, penebar musik, di kota manakah Presiden Soekarno dilahirkan? Amin, kemarin udah dapat ini ya, dapat komik ya. Amin. Ya. Ini ada 2 kopi, yang satu rasa yang satu Thai tea, yang satu cinnamon. Cinnamon. Ya, penebar musik ini pasti udah googlean nih, gue yakin nih. Oke. Ya, penebar musik berhasil menjawab, di kota manakah Bung Karno dilahirkan? Di kota Surabaya. Ya, penebar musik boleh DM di mana ininya, alamatnya, nanti kita kirimkan ke kamu ya. Cuman satu nih, satu tapi dapat 2. Oh enggak, sorry, ternyata dapat 1. Satu lagi, pertanyaannya lain ya. Siapakah nama asli Presiden Soekarno di saat lahir? Cukup 1 kata aja. Ya. Oke, penebar musik jangan lupa DM. Ya, oke. Penebar musik mendapat kopi dari kopi khas saya, rasa cinnamon. Enak deh. Berikutnya, siapakah nama asli Presiden Soekarno saat dilahirkan? Dapat Thai tea juga dari kopi khas saya. Oke, buat kamu ternyata nggak terasa ya, kita udah hampir 1 jam bersama-sama tadi ngobrol dengan Ajeng Triani Sardi. Boy Ferdinand, Kusno, Sosro Diharjo. Oke, kamu pemenangnya Boy Ferdinand. Jangan lupa DM untuk ngasih alamatnya. Amin udah dong, kamu kan udah dapet komik. Boy Ferdinand, ya, Kusno Sosro Diharjo. Oke, ini kamu dapat, nanti dikirim ya. Jangan lupa DM alamatnya, Boy. Kalau kamu nggak DM, gue kirim ke Telaga Kahuripan, rumah kakak lo ya. Oke. Ya, buat kamu yang pengen lebih banyak tahu tentang Bibir Jakarta, silahkan kamu follow IG-nya @bibirjakarta. Atau kamu juga subscribe YouTube-nya Bibir Jakarta. Bibir Jakarta adalah sebuah media yang membahas 3 topik, yaitu people, kuliner, dan lifestyle. Kita juga menyelenggarakan kursus acting. Juga kita bisa membantu kamu mempromosikan produk-produk kuliner kamu. Kita bisa mereview makanan di sini. Ya, jadi yuk kita bergabung di Bibir Jakarta. Dan hari Sabtu depan kita akan live dari